Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Sedekah 2 triliun dari almarhum Aki Ditio menampar banyak orang. Beberapa hari terakhir saya mendapat tugas memborong warung atau pedagang kaki lima. Lalu makanan itu dibagikan ke warga yang membutuhkan. Dananya dari salah seorang pembaca SeaWorld. Dan ini adalah donasi tunggal awalnya. Beberapa video dari kegiatan ini dapat kalian lihat di akun Instagram SeaWorld. Saya termasuk salah seorang yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang. Saya tidak mau menjadi pihak penerima donasi secara terbuka untuk kegiatan apapun, karena menganggap bahwa saya nggak mampu dan itu berat sekali. Tapi di tengah PPKM yang cukup menghentak seperti sekarang, saya tergerak juga untuk ikut menyumbangkan waktu dan pikiran guna menjalankan misi borong dan bagi. Sampai hari ini lebih dari 1.500 nasi bungkus dan makanan pedagang asongan sudah kami borong. Dan ternyata meskipun hanya 1.500 bungkus, realisasi dan penyerapan anggarannya dilakukan dengan susah payah. Tidak semudah teori dan bayangan. Lalu tadi siang salah seorang teman pengusaha mengirimi saya sebuah foto bantuan dari keluarga almarhum Aki Ditio, nilainya 2 triliun rupiah. Saya sempat kaget, bahkan gak percaya awalnya. Apa iya 2 triliun? Jangan-jangan editan, sebab Aki Ditio ini nampak begitu asing di telinga saya. Di luar nama-nama konglomerat yang saya hafal. Tapi karena yang mengirimi adalah pengusaha nasional yang produknya sangat dekat dengan kita, saya tak berani komentar negatif atau mengatakan tidak percaya. Cuma tetap saya bertanya kenapa tidak ada beritanya di media. Sebab 2 triliun ini cukup fantastis. Jawaban beliau, belum, ini baru penyerahan, mungkin bentar lagi katanya. Dan benar saja, beberapa jam setelahnya berita itu muncul di semua media mainstream. Meyakinkan sekali. Bahkan susunan acara penyerahan bantuan pun beredar di grup-grup WA. Dari yang saya pahami, ini adalah sumbangan gabungan dari keluarga besar almarhum Aki Ditio, dari anak-anaknya dan saudaranya. Tapi meski begitu, meskipun ini sumbangan banyak orang, tetap saja 2 triliun itu fantastis. Sebagai seorang Islam, saya merasa kalah dalam hal kepasrahan dan keyakinan untuk berbuat baik. Saya kurang tahu berapa jumlah kekayaan keluarga almarhum Aki Ditio, karena sumbangan yang diberikan seseorang biasanya sesuai kapasitas keuangan masing-masing orang. Contohnya, mereka yang punya pendapatan bulanan sekitar 10 juta, maka rasanya enteng sekali untuk bersedekah 100.000 sampai 500.000 rupiah setiap bulan. Atau misalkan berkorban kambing senilai 5 juta rupiah per tahun pun tidak jadi soal. Jika mengacu pada logika kewajaran bersedekah atau memberi seperti ini, maka bagi keluarga Aki Ditio, 2 triliun itu mungkin hanya seperti 5 juta rupiah bagi kita, yang sekali dikeluarkan dan biasa saja. Maksudnya tidak membuat keluarga mereka jatuh miskin hanya karena bersedekah 2 triliun. Mungkin sampai di sini akan terlihat biasa saja, 2 triliun angka yang kecil saja dan gak masalah kalau disedekahkan. Tapi jika melihat mental sebuah nominal, maka jelas 2 triliun bukan angka yang biasa-biasa saja untuk disalurkan. Butuh kepasrahan dan keyakinan bahwa 2 triliun itu akan lebih baik kalau disumbangkan. Dan sekali lagi, itu jelas tidak mudah sama sekali. Sumbangan 2 triliun ini jelas menampar muka banyak orang yang selama ini fasih bicara soal agama dan kebaikan. Karena ternyata keluarga Aki Ditio yang selama ini jarang dari muncul di media, nggak pernah pamer-pamer, kini berani muncul ke permukaan media. Dan 2 triliun ini rupanya bukan angka total keseluruhan, karena ternyata keluarga mereka sudah memberikan aneka macam bantuan selama pandemi di Indonesia.
Dan itu nilainya tidak terekam jelas berapa. Kita taunya hanya 2 triliun untuk bantuan besok dan seterusnya. Saya harap semoga berita ini bisa meneduhkan dan meyakinkan pihak-pihak yang selama ini main-main dengan demo. Bukankah sudah saatnya kita bahu-membahu gotong royong untuk memulihkan bersama? Jadi buat curagan demo sudahlah, uang kalian itu gak seberapa kok sebenarnya. Tapi kalian terlalu percaya diri untuk membuat kerusuhan dan onar di negeri ini. Padahal di atas langit masih ada Akiditio. Begitulah kura-kura. Ditulis oleh Alifur Roman, dilansir dari siwet.com. Sementara itu dilansir dari newsdetik.com, prosedur transfer panjang, sumbangan 2 triliun rupiah keluarga Akiditio. Dana bantuan 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha Akiditio belum tuntas dikirim. Dana belum selesai dikirimkan karena membutuhkan proses panjang. Hal itu disampaikan dokter keluarga Akiditio, Hardi Dermawan. Hardi merupakan perantara dari keluarga Akiditio untuk menyalurkan dana bantuan penanganan corona lewat Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indraheri. Dia menyebut dana bantuan itu awalnya mau diberikan melalui cek, namun rencana itu batal karena nominalnya terlalu besar dan butuh pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tadinya mau dikasih cek, karena besar ya mungkin ditransfer. Prosedur tidak bisa begitu saja, harus tahu OJK juga transfer ke tim nanti, kata Hardi Selasa 26 Juli. Dia mengaku sempat menyerahkan ke keluarga Akiditio agar bantuan diberikan berupa peralatan medis. Namun karena alasan kesibukan, bantuan akhirnya diberikan dalam bentuk uang. Saya bilang lebih baik ini dalam bentuk in natura atau barang. Tapi mereka pengusaha-pengusaha sibuk, semua jadi pengen beres saja ya, katanya. Intinya untuk COVID-19, maka yang paling mendesak itu 3T, testing diperbanyak lagi untuk memutus mata rantai. Karena standar WHO kita masih kurang, kata Hardi. Penyerahan bantuan dilakukan di Mapolda Sumsel dengan disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Danrim Garuda Dempo Brigjen TNI Agus Jauhari. Selain itu turut hadir tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi saksi penyerahan secara simbolis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.